warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran. Sebelum itu, mari kita perkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri yaitu Iqbal Restu Ramadan. Yang kedua, Widi Astuti. Yang ketiga, Dede Irfan. Yang keempat, Dinda Nurulita. Definisi strategi pemasaran. Strategi adalah cara bagaimana kita mensikapi suatu keadaan dan kenyataan dengan memberikan solusi untuk mampu keluar dari keadaan tersebut. Solusi atau cara yang diambil berdasarkan kondisi, kebutuhan, dan mampu memberikan jalan terbaik dari keadaan yang terjadi. Strategi pemasaran menurut William J. Santoso menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, mendistribusikan barang dan jasa, memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Strategi pemasaran merupakan program terpadu yang dilakukan perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa elemen, diantaranya adalah promosi, harga, distribusi barang, dan marketing mix, yang tujuan utamanya adalah pendapatan kepuasan konsumen atas jasa atau barang yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu strategi persaingan perusahaan dominan. Perusahaan dominan adalah jika suatu dari beberapa perusahaan yang ada di pasar memiliki pangsa pasar sekitar 60-70% dan pada saat yang sama tidak ada satupun pesaing yang memiliki pangsa pasar yang besarnya mendekati atau sama dengan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan ini dapat merumuskan strategi bisnisnya dengan leluasa. Selanjutnya yaitu strategi-strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan dominan yang mempertahankan bisnisnya, antara lain yang pertama ada strategi penurunan harga, yang kedua analisis dinamis, yang ketiga strategi bisnis, yang keempat strategi persaingan kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widi Astuti. Silakan Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Astuti, NPM 1850218. Sebelum menjelaskan tentang strategi penurunan harga, sebelumnya tadi sudah dijelaskan pengertian dari perusahaan dominan, yaitu perusahaan yang memiliki pangsa pasar sekitar 60-70%. Perusahaan dominan ini memiliki dua ciri. Yang pertama yaitu memiliki skala ekonomi yang besar, yaitu memiliki sumber daya untuk berkembang yang sangat besar, entah itu sumber daya finansial maupun sumber daya non finansial. Lalu yang kedua tentu saja memiliki pangsa pasar yang sangat besar, yaitu memiliki produk atau jasa yang sangat diminati di pasar. Strategi penurunan harga ini sifat pendekatannya masih statis, di mana belum mempertimbangkan variabel waktu. Strategi penurunan harga ini untuk mempertahankan posisinya, perusahaan dapat memilih strategi penurunan harga dengan cara memperluas pangsa pasar yang dikuasainya. Dalam menentukan atau dalam mempertimbangkan strategi penurunan harga, dasar pertimbangannya yaitu yang pertama, adanya keleluasaan yang cukup longgar dalam merumuskan strategi bisnis. Karena tadi perusahaan dominan ini memiliki pangsa pasar yang besar, sehingga perusahaan memiliki keleluasaan yang cukup longgar dalam merumuskan strategi bisnisnya. Lalu yang kedua, adanya ancaman perluasan pangsa pasar dari perusahaan pesaing. Jika kita ketahui bahwa mengapa kita perlu melakukan strategi penurunan harga ini, karena perluasan atau ekspansi usaha tadi. Jikalau melihat perusahaan pesaing kita menawarkan produk yang menarik atau yang terbaru, mungkin salah satu cara yang kita lakukan bagaimana cara menggoncang atau mengganggu pasar tersebut, yaitu dengan cara penurunan harga.
yang membuat perusahaan pesaing kita merasa bingung bagaimana cara merespon atau menanggapi penurunan harga yang kita ciptakan ini. Selanjutnya yaitu analisis dinamis. Tadi di strategi penurunan harga dikatakan bahwa pendekatannya yaitu secara statis. Lalu sekarang adalah analisis dinamisnya. Analisis ini yaitu yang mempertimbangkan variabel waktu, yaitu sejauh mana tingkat kecepatan yang dimiliki oleh perusahaan dominan dalam memperbesar pasokan jumlah barangnya. Jadi siapa yang siap dan lebih cepat, apakah perusahaan dominan, apakah perusahaan baru, dialah yang menang. Dalam memperlihatkan faktor waktu, maka perhitungan tentang siapa dari kedua perusahaan dominan atau perusahaan baru yang lebih siap dan lebih meningkatkan jumlah barang yang dijual menjadi penting. Bila perusahaan dominan lebih siap, misalnya karena dia memiliki kapasitas produksi menganggur, maka strategi perluasan pangsa pasar dapat dilakukan dengan mudah. Pesaing yang masih baru justru yang akan menambah jumlah barang yang ada di pasar. Di samping itu, analisis yang memperlihatkan variabel waktu ini juga berkaitan dengan trade-off yang dialami oleh perusahaan dominan ketika ia harus memilih antara kerugian berkurangnya laba yang diperoleh sebab akibat turunnya harga pasar dan kemungkinan mengecilnya pangsa pasar. Selanjutnya ada strategi bisnis, di mana untuk menjadi perusahaan yang dominan dapat dilakukan melalui strategi bisnis. Ada strategi bisnis internal dan juga strategi bisnis eksternal. Untuk strategi bisnis internal dapat dilakukan melalui memenangkan persaingan dan juga mengadakan efisiensi. Dalam memenangkan persaingan dapat dicapai melalui pertumbuhan internal karena bekerja dengan efisien. Contoh misalnya perusahaan mampu menerapkan strategi harga termurah atau cost leadership strategi. Akibatnya pesaing secara bertahap meninggalkan pasar dan pada akhirnya hanya beberapa perusahaan yang mampu bertahan. Salah satu di antaranya menguasai pasar dan kemudian menjadi perusahaan yang dominan. Lalu untuk strategi bisnis eksternalnya yaitu pertama merger horizontal atau akuisisi. Merger itu sendiri merupakan mengacu pada konsolidasi mutualisme antara dua atau lebih entitas untuk membentuk perusahaan baru dengan nama yang baru. Sedangkan untuk akuisisi yaitu pembelian atau pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam melakukan akuisisi terhadap perusahaan pesaing, akibatnya pesaing kita berkurang, jumlah pesaing kita berkurang. Dengan demikian, akuisiator memiliki kesempatan untuk merebut pangsa pasar yang lebih besar dan lebih luas. Contoh misalnya Grab dan Gojek merupakan dua perusahaan besar dalam industri yang sama, yaitu industri transportasi. Lalu misalnya Gojek mengakuisisi Grab sehingga pesaing Gojek dalam dunia transportasi berkurang. Lalu ada strategi peningkatan beban yang ditanggung oleh pesaing, di mana perusahaan dominan sebenarnya mampu mempengaruhi secara tidak langsung agar biaya produksi dan pemasaran yang ditanggung oleh perusahaan pesaing mengalami peningkatan, dengan tujuan untuk mengacaukan perusahaan baru yang akan memasuki pasar. Contoh itu misalnya perusahaan dominan memainkan pasar dengan cara membeli bahan baku dari pemasok, lalu kemudian menjual kembali bahan baku tersebut ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga untuk perusahaan pesaing yang membutuhkan bahan baku yang sama harus membeli dengan harga yang tinggi, di mana bahan baku naik dapat memberikan pengaruh terhadap harga produksi. Lalu selanjutnya ada promosi besar-besaran, di mana strategi ini penting dilakukan untuk menaikkan dan memperluas pangsa pasar dan juga untuk menaikkan loyalitas konsumen terhadap produk kita atau terhadap perusahaan kita. Lalu ada strategi merusak produk pesaing. Sebenarnya cara ini dikenal dengan cara yang kurang etis, sekalipun tidak berarti bahwa ini tidak dikenal di masyarakat bisnis dengan baik. Strategi ini dilakukan dengan perusahaan membeli produk pesaing, lalu kemudian merusaknya, kemudian dilempar kembali ke pasar, sehingga konsumen yang membeli produk tersebut merasa bahwa produk tersebut kualitasnya kurang baik.
Selanjutnya yaitu strategi pesaing kecil. Tadi dikatakan sebelumnya perusahaan dominan merupakan perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang sekitar 60-70%. Sedangkan perusahaan pesaing kecil ini sebaliknya yaitu memiliki pangsa pasar yang relatif lebih kecil. Oleh karena itu, strategi ini digunakan untuk mengetahui strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan pesaing yang kecil untuk membesarkan perusahaannya. Perusahaan kecil dapat melakukan strategi yang pertama yaitu melakukan efisiensi biaya dengan cara menekan biaya yang ditanggung seefisien mungkin, khususnya biaya-biaya tetap. Bagi perusahaan yang masih menggunakan tenaga kerja keluarga dan dikelola dengan prinsip-prinsip kekeluargaan, strategi ini mudah untuk dilaksanakan. Strategi ini juga merupakan strategi tandingan terhadap strategi penurunan harga yang biasanya menjadi pilihan dari perusahaan dominan. Selanjutnya yaitu ada strategi memilih segmen pasar tertentu atau rilung atau niche. Perusahaan pesaing dapat memilih strategi fokus, di mana perusahaan pesaing dengan sengaja memilih segmen pasar tertentu yang belum diperhatikan oleh perusahaan dominan. Dengan cara ini, perusahaan pesaing membuka kemungkinan untuk memperoleh loyalitas dari konsumen yang diharapkan dapat melakukan pembelian secara ajak dan berkesinambungan. Bagi produk-produk yang cenderung memiliki sifat pribadi, strategi ini juga lebih menjanjikan keberhasilan. Perkecualian berlaku bagi perusahaan pesaing yang baru atau perusahaan kecil yang baru memasuki pasar tetapi memiliki sumber daya dana yang lebih besar atau sumber dana yang besar. Untuk perusahaan jenis ini tersedia berbagai banyak pilihan. Pada dasarnya, jenis strategi bisnis yang tersedia untuk perusahaan dominan dapat juga diterapkan oleh perusahaan pesaing yang memiliki sumber daya dana yang relatif besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Irfan, MPM 1850228. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang marketing mix. Marketing mix merupakan mencakup sejumlah variabel pemasaran yang terkontrol oleh perusahaan dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang telah ditetapkan dan memberikan kepuasan pada konsumen. Jadi, marketing mix ini adalah alat pemasaran yang baik yang berada dalam suatu perusahaan, di mana perusahaan mampu mengendalikan agar dapat mempengaruhi respon pasar sasaran. Kemudian dalam pembauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang dikenal dalam istilah 4P, yaitu produk, kemudian price atau harga, kemudian place atau tempat atau saluran distribusi, kemudian ada promotion atau promosi. Sedangkan dalam pemasaran jasa memiliki beberapa alat pemasaran tambahan seperti people atau orang, kemudian ada physical evidence atau fasilitas fisik, dan proses. Sehingga dikenal dengan istilah 7P untuk marketing mix perusahaan jasa ya. Nah, untuk lebih detailnya terkait 7P ini adalah saya akan bahas yang pertama yaitu produk. Produk adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil tindakan yang lain yang mempengaruhi bermacam-macam produk atau jasa. Kemudian price atau harga. Jadi suatu sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa. Kemudian yang ketiga yaitu ada place ya atau distribusi ya. Yaitu memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa dan juga untuk melayani pasar sasaran, serta mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan perniagaan produk secara fisik. Kemudian yang keempat yaitu ada promotion. Jadi promosi ini adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru
pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, ataupun publikasi. Nah, maka di sini ada yang disebut dengan di marketing mix ini ada yang disebut dengan promotion mix. Nah, promotion mix ini menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, bauran promosi atau promotion mix juga disebut dengan bauran komunikasi pemasaran atau marketing communication mix perusahaan, merupakan paduan spesifik iklan, promosi penjualan, sarana pemasaran langsung, penjualan personal, dan hubungan masyarakat yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, jadi di dalam promotion mix ini ada 5 sarana promosi utama, yaitu ada periklanan atau advertising, atau di sini sebuah iklan yang dibuat oleh perusahaan untuk menarik pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Kemudian yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Jadi sales promotion ini adalah promosi penjualan untuk berbagai kegiatan promosi ya, seperti misalkan pemberian sampel, kupon, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pemasaran langsung atau direct marketing. Jadi pemasaran langsung ini adalah menawarkan suatu produk kepada pelanggan dengan berinteraksi secara langsung ya. Kemudian yang keempat ada penjualan personal atau personal selling. Jadi personal selling ini adalah promosi yang memperkenalkan produk tersebut secara pribadi atau personal ya. Kemudian yang kelima hubungan masyarakat atau public relation. Jadi public relation ini membangun citra perusahaan dan membangun hubungan baik dengan masyarakat. Seperti misal perusahaan yang kita miliki adalah perusahaan yang unik dan berkualitas sehingga diminati dan mempunyai reputasi bagus di masyarakat karena ikut serta dengan pelayanan atau ikut berkontribusi terkait mungkin bencana alam yang ada di masyarakat sekitar sehingga membangun citra perusahaan menjadi baik gitu. Nah, sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurulita. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai efektivitas marketing mix dalam masa kehidupan sebuah produk atau dalam produk life cycle. Sebelumnya, teman saya telah memaparkan apa itu marketing mix. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, marilah kita mengetahui apa itu produk life cycle. Produk life cycle merupakan siklus kehidupan dari suatu produk, di mana produk ini memiliki proses perjalanan dimulai ketika produsen memperkenalkan dan memasarkan produk tersebut hingga laku di pasaran, hingga tahapan di mana produk tersebut mengalami penurunan akibat adanya produk yang baru yang lebih canggih dan lebih menarik. Contohnya seperti produk teknologi seperti handphone, laptop, kamera, dan lain sebagainya. Nah, tahapan-tahapan yang ada dalam konsep produk life cycle ini mendapatkan perhatian khusus dari marketing mix, di mana setiap tahapannya itu memerlukan strategi yang digunakan untuk mempertahankan produk tersebut. Nah, tahapan-tahapan apa aja yang ada dalam konsep produk life cycle? Tahapan yang pertama yaitu tahap perkenalan. Pada tahap ini, penjualan produk amat lambat berubah dan juga laba yang diperoleh mungkin belum ada karena banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran alat-alat penjualan. Yang tahap kedua yaitu ada tahap pertumbuhan, di mana penjualan amat cepat meningkat dan diikuti pula oleh laba. Yang selanjutnya ada tahap kedewasaan,
di mana penjualan hanya sedikit mengalami kenaikan dan cenderung stabil atau mencapai titik tertinggi. Setelah itu diikuti oleh tahap kejenuhan, yakni pada masa penjualan tidak lagi mengalami peningkatan. Nah, masa yang terakhir yaitu adalah tahap penurunan atau merosotnya laba sampai titik nol. Dalam kaitannya dengan usaha optimasi marketing mix atau efektivitas marketing mix terhadap produk life cycle, maka setiap tahap kehidupan produk itu memiliki kombinasi urutan prioritas marketing mix yang perlu dilakukan. Pada tahap perkenalan, urutan prioritas dari marketing mix adalah kualitas produk, kemudian advertensi, harga, dan kemudian baru pelayanan. Pada masa kedewasaan, prioritas yang pertama yaitu penggunaan harga dalam mempengaruhi penjualan akan sangat menentukan. Baru kemudian advertensi, kualitas produk, dan pelayanan. Pada tahap kejenuhan, packaging dapat digunakan sebagai alat utama, baru kemudian advertensi, kualitas produk, dan pelayanan, baru kemudian harga. Pada masa penurunan, kombinasi urutannya adalah advertensi, pelayanan, kualitas produk, packaging, dan juga harga.